Ibu-ibu, apa sebetulnya yang dimaksud dengan taubat yang sebenarnya itu? Yang kedua, kita akan membicarakan tentang dari apa kita harus bertaubat. Biasanya yang kita ketahui kita hanya bertaubat dari dosa-dosa saja. Kata itu taubatnya orang-orang awam. Orang-orang awam seperti kita hanya taubat dari dosa saja. Jadi insya Allah kita akan membicarakan macam-macam dosa dan akibat-akibatnya di dalam kehidupan kita. Seperti ibu-ibu ketahui, pernah dalam pembicaraan saya terdahulu, bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah akibat dari dosa yang kita lakukan sebelumnya. Atau akibat dari dosa orang lain terhadap kita. Tapi akibatnya yang harus kita tanggung. Dan lingkaran akibat dosa itu akan berlangsung, bisa jadi mungkin puluhan, bahkan mungkin 100 tahun, bahkan mungkin 300 tahun pas dari dosa-dosa itu. Bagaimana cara memutuskan akibat dari dosa itu supaya tidak terus-menerus berpengaruh, supaya akibatnya tidak terus-menerus berpengaruh kepada orang-orang sesudah kita. Bahwa pada perang Tabuk, perang Nabi yang terakhir, yang disertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi peperangannya tidak terjadi. Tabuk itu adalah satu daerah dari perjalanan ke Madinah ke apa yang disebut Irak sekarang ini. Jadi di pertengahan jalan ada satu tempat yang namanya Tabuk. Perangnya sendiri tidak terjadi karena tentara Romawi yang diduga akan menyerang Madinah ternyata tidak. Dalam perjalanan Rasulullah ke Tabuk itu, sampailah sahabat di sebuah tempat. Mereka beristirahat sebentar. Rasulullah kebetulan menyusul dari belakang. Begitu melihat sahabat-sahabat sedang beristirahat, ada yang menjerang air, ada yang memasak makanan, Rasulullah berkata, "Asra'u, segerakan kamu tinggalkan tempat ini." Kemudian sahabat yang lagi menjerang air menumpahkan airnya, yang mau sholat sudah tidak jadi melakukan sholatnya, yang memasak makanan juga membuang makanannya itu karena Rasulullah menyuruh mereka segera meninggalkan tempat itu. Nah, mengapa para sahabat tinggalkan tempat itu? Dahulu adalah tempat kaum Ad dan Samud yang dijatuhi azab Allah karena dosa-dosanya. Di tempat itu adalah tempat yang terkutuk. Di situ adalah anak Allah. Padahal zaman Nabi itu, zaman beliau waktu itu datang ke situ, itu mungkin kira-kira 400 atau 500 tahun setelah peristiwa hancurnya bangsa Ad dan Samud. Jadi tempat itu masih tetap menyimpan akibat dari dosa bangsa Ad dan Samud itu. Jauh di antara orang tua kita pada tahun kesekian, mungkin sekian puluh tahun yang lalu berbuat sebuah dosa. Bisa jadi akibat dari dosanya itu, bukan dosanya yang dipindahkan sekali lagi. Dosanya itu tetap ada pada orang yang melakukan dosa itu. Dalam agama kita tidak ada kepercayaan kepada dosa warisan. Kalau dalam agama Kristen itu ada dosa warisan. Anak itu mewarisi dosa orang tuanya. Di dalam Islam kita tidak punya dosa warisan. Yang ada di dalam Islam adalah akibat dosa. Akibat dari dosa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Yang berakibat kepada kita sekarang ini. Dalam Islam bukan saja dosa yang berakibat kepada kita dan keturunan kita, juga amal soleh. Amal soleh yang dilakukan oleh orang tuanya mendatangkan akibat baik bukan saja pada orang tuanya, juga kepada anak-anaknya, kepada keturunannya. Dan akibatnya bisa berlangsung ratusan tahun lamanya. Allah masih misalnya menolong seseorang hanya karena amal soleh keturunannya yang di dalam cerita Ashabul Kahfi yang ibu-ibu ketahui kan, Nabi Khidir dan Nabi Musa pernah memperbaiki dinding yang roboh, tembok yang roboh. Karena di bawah tembok itu ada kekayaan anak yatim. Allah kirim 2 orang nabi untuk melindungi kekayaan anak yatim itu. Karena menurut Al-Quran itu kan orang tuanya dahulu orang tua yang soleh. Dan Allah ingin melindungi kekayaan keturunannya karena kesolehan orang tuanya. Di dalam kitab tafsir disebutkan bahwa yang maksud orang tua di situ adalah keturunan ke-7 di atas anak yatim itu. Jadi keturunan ke-7 ke atas dari anak yatim itu. Jadi akibat amal soleh orang tua itu masih berbekas sampai kepada keturunan-keturunan yang kesekian.
Amal-amal soleh yang bapak atau ibu-ibu lakukan sekarang ini, itu juga akan berbekas kepada keturunannya di kemudian hari, insyaallah. Tapi juga sebaliknya dosa, ya. Jangan misalkan amin itu. Dosa kita juga akan berakibat kepada keturunan-keturunan sebelumnya. Dan merupakan rangkaian itu yang terus menerus. Ada yang kena kutuk Fir'aun dari piramid. Itu kutukannya terus berlangsung sampai kepada keturunan berikutnya. Kalau ada di antara kita, na'udzubillah min dzalik, misalnya yang mengambil harta yang haram. Kita mungkin sering dengar dari para mubaligh bahwa dari akibat harta yang haram itu yang masuk ke dalam perut kita akan terjadi perilaku-perilaku yang menyimpang pada diri kita. Tapi itu bukan saja diri kita, mungkin keturunan kita juga. Dan bahkan mungkin akibatnya pada keturunan sekian puluh tahun yang akan datang. Bagaimana caranya memutuskan rantai, sebut rantai karma, akibat dari dosa kita itu. Cara memutuskan rantai karma itu. Tapi sebelum itu saya mau menyebut dulu apa yang disebut di dalam doa kumil yang permulaan tentang akibat-akibat dosa. Ibu mungkin hafal itu. Allahumma ghfir liya dzunuban lati tahti kulli ansam. Allahumma ghfir liya dzunuban lati tughayyirun ni'am. Allahumma ghfir liya dzunuban lati tunzilul bala. Allahumma ghfir liya dzunuban lati tu'ajjilul fana. Di sini disebutkan akibat-akibat dosa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang meruntuhkan penjagaan. Kita ini sebetulnya sepanjang hidup dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga betul. Tapi itu penjagaan itu akan diruntuhkan karena dosa-dosa yang dilakukan. Yang kedua, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang menurunkan bencana. Akibat kedua dari dosa ialah turunnya bencana dalam kehidupan kita. Kita tergelincir dari jalan yang lurus. Kita sudah bersusah payah menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba tergelincir dari jalan yang lurus. Itu karena akibat-akibat dosa. Allahumma ighfir li dzunuban allati tunzilul bala, Allahumma ighfir li dzunuban allati tu'ajjilul fana. Ampunilah dosa-dosaku yang mempercepat kebinasaan. Ada dosa yang bisa mempercepat kecelakaan kita. Itu akibat-akibat dari dosa. Hanya ada satu cara agar akibat itu terputus, tidak berlanjut kepada orang-orang sesudah kita. Juga tidak berlanjut menghantui kehidupan kita. Karena akibat dosa itu bisa terus-menerus mengganggu ketentraman hidup kita. Nah, ada satu cara untuk menutup agar akibat dosa itu selesai. Tidak berlanjut terus. Allah tutup saja itu, diselesaikan akibat dosa itu. Nah, satu-satunya cara untuk menutup akibat dosa itu namanya taubat. Taubat adalah cara agar akibat-akibat dari dosa kita itu tidak berlanjut terus. Kita akan membicarakan ini macam-macam dosa dan akibatnya nanti, dan bagaimana taubat yang sesuai dengan dosa-dosa yang kita lakukan itu. Dosa itu punya taubat yang berbeda, itu tidak satu taubat untuk semua dosa. Dosa itu seperti penyakit dan taubat itu seperti obat. Kan tidak ada satu obat yang menyembuhkan semua, kecuali Bodrex mungkin ya. Tapi itu kan hanya menghilangkan rasa aja sebentar. Tidak ada obat yang panacea yang bisa menyembuhkan semuanya. Obat itu disesuaikan dengan jenis penyakitnya. Nah, kita akan membicarakan hakikat taubat itu, kemudian apa yang dimaksud dengan dosa, dan dari apa saja taubat itu kita lakukan. Tahap kerohanian seseorang itu berbeda-beda dalam hal taubatnya. Tadi saya sebut ada taubat orang awam, itu taubat dari dosa saja. Kalau dia sudah meningkat lagi, dia sudah tidak bertaubat lagi dari dosa, malah dia bertaubat dari ketaatan dia. Bukan dari kemaksiatan dia bertaubat, tapi dia bertaubat dari ketaatan dia. Tapi itu nanti kita bicarakan. Sebetulnya sebelum sampai kepada taubat itu, ada satu tahapan yang harus kita lewati. Kita tidak akan sampai kepada taubat yang sebenarnya sebelum melewati tahapan itu. Inilah akan kita bicarakan sekarang. Taubat itu, ibu-ibu, itu disebut salah satu makom dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah memutuskan untuk berangkat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanan itu
kita melewati beberapa tahapan yang di dalam tasawuf disebut makom. Beberapa tahapan. Ada tahapnya itu macam-macam, ada yang menyebutnya hanya 3 saja, ada yang menyebut 10 tahapan itu, ada yang menyebutnya sampai 100 tangga yang harus kita lewati sebelum kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tangga-tangga yang harus kita lewati. Tangga-tangga itu disebut makom. Yang disebut makom itu bukan tempat duduk di situ, tapi apa yang harus kita lakukan pada setiap tahap ini. Supaya sampai ke sana itu apa yang harus kita lakukan pada setiap tahap itu. Makom yang paling bawah itu akan terus dilakukan, karena yang selanjutnya hanya bisa ditegakkan di atas makom yang paling bawah. Orang tidak akan bisa mencapai makom yang ketiga ini sebelum dia menjalankan makom ini. Nah, taubah atau taubat yang kita bicarakan itu salah satu di antara makom yang pertama, stasiun yang pertama. Karena itu taubat itu pun menyertai kita dalam seluruh perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bacakan ini beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tentang kewajiban taubat itu. Dalam surat 24 ayat 31, Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kamu kepada Allah seluruhnya, hei orang-orang yang beriman, supaya kalian memperoleh kebahagiaan. Wa tubu ilallahi jami'a, bertaubatlah kamu seluruhnya, ayyuhal mu'minun, hei orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian memperoleh kebahagiaan. Yang menarik dari ayat ini, yang disuruh taubat itu orang yang sudah beriman. Dan ayat ini turun di Madinah. Jadi ayat ini turun di Madinah, ditujukan kepada sahabat-sahabat Nabi yang sudah masuk Islam, yang sudah menempuh jalan kebenaran, yang sudah meninggalkan perilaku jahiliyah mereka. Itu sudah jadi orang beriman saja masih disuruh untuk bertobat. Wa tubu ilallahi jami'a, bertaubatlah kamu seluruhnya, ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian beroleh kebahagiaan. Dalam surat 49 ayat 11, orang yang tidak mau bertaubat itu disebut orang zalim. Wa malam yatub faulaika humul zalimun. Siapa yang tidak mau bertaubat, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Di antara orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang banyak bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya dengan taubat itu. Dalam bahasa Arab, orang yang bertaubat itu kalau taubatnya sekali aja disebut taib. Kalau banyak sekali bertaubat itu disebut tawwab. Artinya taubat itu bukan satu kali, itu taubat itu harus dilakukan berkali-kali. Dan Allah senang betul kepada orang yang suka bertaubat itu, yang banyak melakukan taubat itu Allah itu senang. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai at-tawwab, orang-orang yang bertaubat. Sampai Allah sendiri menyebut dirinya itu tawwab. Allah juga tukang taubat. Bayangkan, taubat kepada siapa Allah itu? Allah juga tawwab. Seperti dalam ayat, wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau itu tawwab, orang yang banyak bertaubat dan yang penuh kasih. Lalu pertanyaan tadi, kalau kita bertaubat, pada siapa kita bertaubat? Kepada Allah dari dosa-dosa kita. Lalu Allah bertaubat kepada siapa? Dan dari apa Allah bertaubat itu? Allah bertaubat kepada kita. Allah bertaubat kepada kita. Kata Ibn Arabi, kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran dan kita ingin tahu siapa yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata menurut ayat-ayat Al-Quran yang dicintai Allah itu adalah orang-orang yang sifatnya seperti Allah. Misalnya, Allah itu adalah zat yang suka berbuat baik. Dalam bahasa Arabnya muhsin. Allah itu muhsin, yang banyak berbuat baik. Sehingga kalau kita mau salat, dianjurkan sebelum mengangkat tangan Allahu Akbar, sebelum baca usholi,
Ketika kita sudah berdiri di atas sajdah menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita berkata, Allahumma anta muhsin. Ya Allah, engkau orang yang berbuat baik. Qad atakal musi. Inilah orang yang banyak berbuat buruk datang menemuimu. Engkau adalah zat yang suka berbuat baik, dan inilah aku orang yang banyak berbuat buruk datang menemuimu. Antal muhsin qad atakal musi. Nah, karena Allah itu muhsin, maka dalam Al-Quran juga disebut, ada ayat innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah itu hanya mencintai orang-orang yang mempunyai sifat seperti dia. Kita juga sebetulnya di dunia ini, kita biasa mencintai orang-orang yang sifat-sifatnya seperti kita. Kalau yang dia sukai sama seperti yang kita sukai, kalau yang dia percayai sama seperti yang kita percayai, itu kita pasti senang. Salah satu cara supaya ibu-ibu disenangi orang, usahakan saja agar apa yang dia senangi juga kita senangi, atau pura-pura kita senangi. Lama-lama senang juga dia kepada kita. Wih, cocok bener itu dia, gitu ya. Atau kalau kita ingin dibenci gitu, kalau ngobrol juga begitu. Kalau dia ngobrol, wah saya senang betul sih itu Pulau Seribu itu. Enggak, itu kan daerah judi. Tapi di situ kita bisa mencari nafkah, cari nafkah tempat lain yang lebih baik. Terus aja dibantah. Insya Allah itu sebentar aja kita udah jadi musuh. Ya. Karena ada perbedaan. Jadi orang memang cenderung menyukai hal-hal yang sama. Ya. Like begets like, kata orang Inggris. Kalau sama akan menarik orang-orang yang sama juga. Orang Inggris juga mengatakan birds of the same feather flock together. Burung yang bulunya sama biasanya ngumpul di tempat yang sama. Itu ibu-ibu kalau sering nyetir sendiri, datang ke tempat parkir, mungkin kita akan heran kalau diperhatikan. Sering mobil dengan merek yang sama, diparkir di tempat yang sama. Motor juga begitu, ya, dalam jenis yang sama, itu tanpa sengaja. Orang yang satu bulu itu akan senang berdekatan. Kalau bulunya beda, gatel. Allah Subhanahu wa ta'ala juga hanya menyukai makhluk yang memiliki sifat-sifat seperti dia. Seperti Allah itu adalah zat yang banyak berbuat baik, muhsin, maka ia pun senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah itu adalah zat yang maha suci, karena itu Allah senang juga mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Rasulullah SAW bersabda, Allah itu maha penyayang dan ia mencintai orang-orang yang penyayang. Allah juga senang kepada orang-orang yang penyayang, karena sayang adalah sifat Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Kenapa? Karena taubat adalah sifat Allah juga. Allah juga senang bertaubat. Kita berdoa kan, watub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalau terjemahkan harfiah itu artinya, ya Allah bertaubatlah kepadaku, karena engkau zat yang banyak bertaubat dan penuh kasih. Jadi sebetulnya apa sih arti taubat itu sebenarnya? Sampai Allah pun disebut tawwab. Arti sebenarnya taba yatubu taubatan di dalam bahasa Arab itu artinya kembali. Kalau kita sudah meninggalkan sesuatu kemudian balik lagi, itu disebutnya bertaubat, balik lagi ke tempat yang semula. Ar-rujuk di dalam bahasa Arab itu rujuk juga artinya kembali, sehingga kan ada nikah, talak, rujuk. Taubat itu rujuk, seperti seorang suami yang sudah pergi balik lagi. Seperti itu juga seorang hamba yang meninggalkan jalan Tuhannya, kemudian dia balik lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia balik kepada Allah, dia melakukan taubat. Jadi arti sebenarnya taubat itu ialah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdoa pada waktu sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu karena dalam perjalanan mudah sekali kita tergelincir, terpeleset, meninggalkan jalan yang lurus itu, wandering around, berkelana ke sana kemari tanpa tujuan. Tiba-tiba kita berpikir mau kembali lagi ke jalan yang lurus itu.
Nah, ketika kita kembali itu, kita sebetulnya sedang bertaubat. Nah, Allah itu senang itu kembali kepada kita. Kalau kita meninggalkan Allah, Allah pun meninggalkan kita. Nah, lalu ketika kita kembali kepada Allah, Allah pun kembali lagi kepada kita. Malah Allah lebih sering kembalinya kepada kita ketimbang kita kembali kepada Dia. Kadang-kadang Allah dorong-dorong orang itu supaya kembali kepadanya. Kalau nggak mau kembali aja, Allah itu karena sayangnya didorong, ditarik-tarik. Allah sudah duluan kembali kepadanya, menunggu kita datang kepadanya, menunggu dengan sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kamu berada di padang pasir dan kamu kehilangan unta kamu yang di dalamnya ada perbekalan kamu, ada minuman kamu, kemudian karena putus asa kamu tertidur di situ di padang pasir itu, ketika kamu terbangun, kamu lihat unta yang hilang itu datang kembali kepadamu. Dari kejauhan kamu lihat unta itu datang, lengkap dengan perbekalan yang utuh, dengan minuman yang utuh. Bagaimana perasaan kamu? Lalu para sahabat berkata, tentu kami sangat bergembira ya Rasulullah. Allah lebih gembira lagi menyaksikan hambanya yang sudah menjauhi Dia datang kembali kepadanya. Lebih gembira dari orang yang kehilangan unta dan melihat unta itu kembali kepadanya. Nah, kembali itu dalam bahasa Arabnya disebut taubat. Jadi unta yang datang lagi itu unta yang sedang bertaubat itu. Dia udah pergi jauh meninggalkan tuannya, tiba-tiba memutuskan balik lagi. Itu namanya taubat. Nah, kita juga ketika sudah meninggalkan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak tahu mengikuti jalan apa. Jalan kehidupan yang kadang-kadang tidak kita ketahui mau kemana dibawa. Kemudian memutuskan kembali ke jalan Allah. Kita bertaubat. Dan Allah itu bertaubatnya lebih daripada kita. Saya selalu mengulang-ulang itu lagu Dindo. Yang bagus tapi sebetulnya keliru. Kelirunya dikit. Aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Itu betul, tapi ada sedikit kekeliruan saja. Karena sifat Allah yang tawad. Karena sebetulnya yang harusnya, tapi mungkin lagunya jadi berubah. Aku dekat, engkau lebih dekat lagi. Karena Allah itu begitu. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, kalau kamu datang kepadaku sambil merayap, aku menemui kamu sambil duduk. Kalau kau datang kepadaku sambil berjalan, aku akan menyambutmu sambil berlari. Kalau kau mendekatiku satu jengkal, aku mendekatimu satu hasta. Kan gitu. Kalau kau mendekatiku satu hasta, aku dekati kamu satu depak. Ya. Jadi Allah lebih cepat lagi mendekati kita kalau kita mendekati Dia. Karena itu Allah disebut Tawwab. Dan pada akhirnya itu Allah itu akhirnya kembali juga kepada kita, untuk mendorong kita untuk kembali kepadanya. Allah lebih bersemangat menunggu kita kembali kepadanya ketimbang kita untuk kembali kepadanya. Jadi salah satu dari keutamaan bertaubat yang harus kita lakukan berkali-kali adalah memperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat utama untuk memperoleh kecintaan Allah adalah bertaubat. Syarat pertama sebelum kita kembali kepada Allah itu memutuskan perjalanan menuju Allah juga adalah bertaubat. Dan taubat itu dilakukan sepanjang perjalanan hidup kita. Ayat tadi saya bacakan kembali. Watubu ilallahi jami'a. Bertaubatlah kamu kepada Allah seluruhnya. Ayyuhal mu'minun, hai orang-orang beriman. La'allakum tuflihun, supaya kalian itu memperoleh keberuntungan. Dan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita bukan hanya bertaubat dari dosa-dosa kita, tapi kita juga harus bertaubat dari ketaatan kita. Hampir selalu setelah Allah memerintahkan kita untuk menjalankan syariatnya, di ujung itu Allah menyuruh kita bertaubat. Misalnya di dalam ayat tentang haji, itu surat Al-Baqarah ayat 198-199. Fa'idha afadtu min arafat fadhkurullaha indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin thumma afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Apabila kalian sudah bubar meninggalkan Arafah, itu kan sudah mentaati ibadah haji sampai ke puncaknya, sudah wukuf di Arafah. Apabila kalian bubar meninggalkan Arafah, maka perbanyaklah zikir di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram itu
lebih kita kenal sebagai apa Ibu? Muzdalifah. Muzdalifah itu dalam Al-Qur'annya disebut Masy'aril Haram. Apabila kalian sudah bubar di Arafah, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya di Masy'aril Haram. Berzikirlah kepada Allah sebagaimana Allah berikan petunjuknya kepada kamu, walaupun sebelumnya kamu termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian bubarlah dari tempat manusia meninggalkan tempat itu. Setelah itu semua Allah berfirman, wastaghfirullah, dan minta ampunlah kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi setelah haji itu yang harus kita lakukan ialah memperbanyak istighfar. Bukan setelah berbuat dosa kan? Itu setelah kita melakukan berbagai ketaatan kita dianjurkan istighfar. Di dalam hadis disebutkan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sallama minas sholati istaghfara thalathan. Rasulullah itu selalu setiap selesai salat beliau membaca istighfar paling sedikit 3 kali. Setiap beliau selesai salat selalu beliau menutupnya dengan istighfar. Di dalam surat 3 ayat 17, surat 3 itu dan surat Ali Imran ayat 17, Allah memuji orang-orang yang banyak sholat, banyak beribadat, yang kemudian melakukan salat tahajud dan menutup salatnya itu dengan istighfar pada waktu dini hari. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar, yang memohonkan ampunan pada waktu dini hari. Orang yang menyampaikan taubat pada waktu dini hari itu orang yang sebelumnya sudah melakukan ibadah. Jadi bahkan kita harus bertaubat setelah kita melakukan ketaatan-ketaatan. Di Pakistan itu dulu ada seorang pemikir Islam, Dr. Muhammad Iqbal, seorang filosof yang memperoleh gelar doktornya di dalam filsafat, tetapi sebetulnya yang sangat tertarik dengan tasawuf lebih dari filsafat. Dan dia berpendapat hanya dengan menghidupkan kembali tasawuf di dalam masyarakat muslim kita dapat menghidupkan kembali ajaran Islam. Dia menceritakan Rumi sebagai guru ruhaninya yang dalam imajinasinya membawanya di dalam perjalanan keruhaniannya. Iqbal itu waktu memetik ayat ini Bu, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang istighfar pada waktu dini hari. Jadi Iqbal itu orang Pakistan, berada dari satu daerah yang kebetulan agak panas. Kemudian dia pindah ke Inggris untuk melanjutkan studinya. Dan kita tahu musim dingin di Inggris itu luar biasa dinginnya. Mungkin karena tempatnya berdekatan dengan kutub utara kan, garis lintang utara paling tinggi. Ayah dia itu seorang kiai juga dan seorang sufi. Selalu membangunkan Iqbal itu sebelum subuh. Jadi sebelum subuh itu diajaknya salat malam, disuruhnya baca Al-Quran. Jadi itu sudah kebiasaan lah bangun malam itu. Dan sudah menikmati kebiasaan bangun malam itu. Ketika dia membaca Al-Quran setelah subuh, lalu bapaknya berkata satu hari, anakku, bacalah Al-Quran, seakan-akan Al-Quran itu turun untukmu. Anggaplah Al-Quran itu turun untukmu. Kata Iqbal, segera setelah itu, saya membaca Al-Quran dengan penghayatan yang lain. Dulu saya baca Al-Quran begitu saja, tapi setelah saya menganggap Al-Quran itu bicara kepada saya langsung, Al-Quran memancarkan cahaya-cahaya. Nah ketika dia sampai ke Inggris, karena musim dingin di Inggris itu, dia harus bangun malam, harus berwudu. Agak berat lah bangun itu. Sampai dia berkata, kata di dalam doa-doanya, ya Allah, boleh engkau ambil apapun dari diriku, tapi jangan engkau ambil dariku nikmatnya merintih beristighfar pada waktu dini hari. Jadi dia takut betul karena udara dingin di Inggris, tidurnya kebablasan, sehingga dia kehilangan kenikmatan merintih beristighfar pada waktu dini hari. Jadi kau boleh ambil nikmat apapun dariku, tapi jangan ambil nikmatnya merintih pada waktu dini hari. Nikmatnya bertaubat pada waktu dini hari. Nah, itu yang wal mustaghfirina bil ashar, orang yang beristighfar pada waktu dini hari. Iqbal itu seorang filosof tadi Bu, dan banyak di Indonesia ini penggemar Iqbal. Saya termasuk di antara penggemar Iqbal itu begitu rupa sampai ketika anak saya lahir saya namai Iqbal. Karena sebelumnya saya disuruh bercerita tentang Muhammad Iqbal itu,
dan sebuah pertemuan di Taman Ismail Marzuki. Ada perkumpulan penggemar Dr. Muhammad Iqbal. Saya namai anak saya Iqbal. Tapi Iqbal saya ini jarang bangun tengah malam. Tidak seperti Iqbal. Iqbal itu seorang pemikir internasional, tapi entah gimana, sampai akhir hayatnya ketika dia sakit keras yang membawa kematiannya, Iqbal tidak sempat ziarah ke Madinah, tidak sempat melakukan ibadah haji. Pada waktu dia sakit keras, kalau disebut Madinah, dia menangis keras. Di antara doa-doa dia pada sakitnya yang terakhir, dia berkata, "Ya Allah, jika pada hari akhir nanti Engkau menghimpunkan seluruh makhlukmu, jangan dampingkan aku di dekat Nabi Al-Mustafa, karena aku malu mengaku sebagai umatnya, sementara hidupku bergelimang dalam dosa dan maksiat. Kalau Engkau nanti himpunkan aku, jangan dekat-dekat dengan Rasulullah, malu lah, karena sepanjang hidup ini mengaku sebagai umatnya, tapi hidupku bergelimang di dalam dosa." Rintihan Iqbal itu sejenis taubat juga, itu sejenis istighfar. Dan katanya dia menangis setiap kali disebut Madinah, karena dia tidak sempat berziarah ke pusara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dicintainya. Jadi orang-orang soleh itu beristighfar atau bertaubat bahkan sesudah melakukan ketaatan. Jadi taubat kita itu bukan saja setelah melakukan dosa, tapi juga setelah melakukan ketaatan. Bukan setelah melakukan kemaksiatan, tapi juga setelah melakukan ketaatan. Nah, tapi sebelum itu Bu, sebelum sampai kepada makom taubat ini, sebelum kita bertaubat, ada satu anak tangga yang harus kita lewati supaya taubat kita itu sempurna. Taubat yang sempurna itu disebut dalam Al-Qur'annya taubat yang bersih. Bersih itu dalam bahasa Arabnya nasuha. Susu yang bersih, yang tidak tercampur apapun, disebut labanun nasih. Laban yang nasih, yang bersih, suci. Taubatan nasuha ada taubat yang bersih, yang betul-betul bersih. Taubat yang betul-betul tulus. Sebelum bisa sampai kepada taubat yang tulus, ada prerequisite, ya. Ada prasyarat sebelumnya. Kalau kita kuliah di luar negeri kan Bu, biasanya sebelum kita mengambil kuliah tertentu, kita harus mengambil dulu kuliah pendahuluannya. Jadi ada prasyaratnya sebelum sampai kepada taubat itu. Dan itu sebetulnya yang menjadi inti pembicaraan kita sekarang. Prasyarat pertama untuk bisa sampai ke taubat itu disebut muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Muhasabah artinya menghitung-hitung. Muhasabah itu sebetulnya mengukur. Ada itu bahwa orang yang banyak bertaubat adalah orang-orang yang soleh. Orang yang banyak dosa malah jarang bertaubat. Ada padahal kalau diukur kan, mestinya yang banyak dosa itu yang paling banyak bertaubat. Tapi seringkali terjadi orang yang banyak dosa itu tidak pernah bertaubat, malah tenang-tenang saja. Sehingga dosanya itu tambah banyak. Sudah berkumpul dosa yang lama, karena tidak ditaubati, malah ditambah lagi dengan dosa-dosa yang baru. Tapi orang yang paling soleh justru yang paling banyak bertaubat. Seorang sahabat kita pernah menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk di sebuah majelis, lalu beliau duduk, dan satu kali duduk itu sahabat menghitung, beliau membaca istighfar 70 kali. Astagfirullah Rabbi wa atubu ilaihi. Beliau baca sampai 70 kali hanya sekali duduk saja. Beliau itu memulai sebuah majelis dengan istighfar, dan kemudian mengakhiri majelis juga dengan membaca istighfar. Beliau istighfar, kata Siti Aisyah, pada setiap keadaan. Padahal kan Rasulullah sudah diampuni dari segala dosa, baik yang lalu maupun yang kemudian. Tapi Rasulullah yang paling banyak beristighfar itu adalah Rasulullah yang terpelihara dari segala dosa. Ada banyak orang yang banyak dosa tapi tidak bertaubat. Nah, mengapa mereka tidak bisa bertaubat? Karena mereka tidak melewati satu tahap yang kita sebut tahap muhasabah. Dia harus sabar dulu bahwa dia itu punya dosa. Orang itu baru bertaubat kalau dia merasa bahwa dia berdosa. Sia-sia nyuruh taubat kepada orang yang tidak pernah merasa bersalah. Dia harus merasa dulu bersalah, dia harus merasa dulu berbuat dosa. Untuk bisa merasakan dia berbuat dosa, dia harus melakukan muhasabah. Nah, ada 3 rukun muhasabah.
Al-muhasabatu laha salasatu arkan. Muhasabah itu terdiri dari 3 rukun. Yang pertama, rukun yang pertama dari muhasabah ialah engkau bandingkan antara nikmat Allah dengan kejahatan yang kamu lakukan. Bandingkanlah nikmat Allah dengan kemaksiatan yang kamu lakukan. Jadi hitung-hitunglah setiap nikmat Allah kepada kita setiap saat. Lalu lihatlah dosa-dosa yang kita lakukan juga setiap saat. Seperti doa Imam Ali Zainal Abidin. Ya Allah, setiap hari darimu turun anugerahmu kepadaku. Tapi setiap hari juga para malaikat mengantarkan kepadamu kemaksiatanku. Setiap hari Allah melindungi kita. Dan Allah itu paling bersabar. Allah itu tidak segera menghukum. Kalau kita punya anak berbuat salah, senang betul kita menghukumnya dengan segera. Allah itu tidak dibiarkan orang itu sampai dia sadar sendiri dengan kesalahannya. Dan kita termasuk orang dibiarkan Allah terus menerus berbuat salah. Tidak semua dihukum langsung, itu nanti dihukum juga. Sehingga kita tidak merasakan akibat-akibat buruk dari dosa itu yang membawa kita ke arah kesadaran. Jadi itu yang pertama, membandingkan antara kenikmatan yang kita terima dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Termasuk rukun yang pertama itu ialah membandingkan antara perbuatan baik kita dengan perbuatan buruk kita. Rasulullah SAW bersabda, kepada orang yang lewat 40 tahun dan kebaikannya tidak lebih banyak dari keburukannya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, barang siapa yang lewat 40 tahun dan kebaikannya tidak lebih banyak dari keburukannya, falyatajahhaz ilan nar, bersiap-siaplah untuk masuk ke neraka. Dan itu sekali lagi hanya bisa kita sadari kalau kita sering menimbang-nimbang antara kebaikan dan keburukan kita. Cara yang paling praktis, bikin aja agenda 24 jam. Lalu hitung pada setiap jam itu. Seperti kata Rasulullah SAW, kepada kalian setiap hari itu disediakan 24 laci. Laci itu bisa kalian isi dengan cahaya atau bisa kalian isi dengan kegelapan. Bisa kalian isi laci itu dengan amal soleh, dengan pahala, atau bisa diisi dengan maksiat atau dosa. Nah itu bisa kita hitung agenda ini. Jam sekian, jam 12 malam tulis tidur. Jam 1 tidur juga. Kalau itu tidur itu alhamdulillah tidak ada dosa di situ. Juga tidak ada pahala. Kecuali kalau sebelum tidur itu kita kata memperbanyak zikir. Dalam hadis disebutkan kalau sebelum tidur kita berzikir terus sampai kita tertidur dalam keadaan berzikir, Allah menghitung dia sepanjang tidurnya itu sebagai seorang yang berzikir. Walaupun dia tidur, dia dihitung sebagai berzikir. Jadi supaya tidak kosong itu laci itu nanti kalau tidur, zikir yang dianjurkan sebelum kita tidur itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kan Ibu mungkin masih ingat dalam buku Sahifah Fatimiyah ya, yang diterbitkan di sini juga oleh Az-Zahra. Dan Sahifah Fatimiyah itu di situ Rasulullah memberikan pesan kepada Sayyidah Fatimah, janganlah kamu tidur sebelum kamu menghafal Al-Quran. Janganlah kamu tidur sebelum kamu melakukan umroh. Janganlah kamu tidur sebelum kamu memperoleh syafaat dari para nabi. Lalu kata Sayyidah Fatimah, bagaimana aku bisa memperoleh itu semua? Rasulullah bersabda, janganlah kamu tidur sebelum kamu membaca Qul huwallahu ahad 3 kali. Itu sama nilainya dengan menghafal Al-Quran. Janganlah kamu tidur juga sebelum membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu nilainya sama dengan melakukan umroh. Kemudian satu lagi apa tadi? Yaitu sebelum tidur kita juga memperbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Supaya kita dapat syafaat dari Rasulullah dan dari para nabi sebelumnya. Kita harus membandingkan, menimbang-nimbang antara keburukan kita dengan kebaikan kita. Nah, rukun yang pertama ini Bu, rukun muhasabah yang pertama saya ingin ulangi lagi. Sebelum kita bertaubat dengan baik, kita harus melakukan muhasabah. Muhasabah itu rukunnya ada 3. Jadi kalau tidak dilakukan yang 3 itu tidak sah itu muhasabahnya. Rukun yang pertama ialah membandingkan antara nikmat Allah kepada kita dengan dosa yang kita lakukan. Atau membandingkan kebaikan-kebaikan kita dengan keburukan-keburukan yang kita lakukan. Nah, untuk bisa melakukan muhasabah ini,
Wa hadhihi al-muqayyasah tashaqqu 'ala man laisa lahu thalathatu asya'in. Muhasabah ini yang tadi itu sangat sulit dilakukan kecuali kalau orang itu memiliki 3 hal. Satu, nurul hikmah. Kalau dia memperoleh cahaya dari ilmunya. Dan yang dimaksud dengan nurul hikmah adalah ilmu yang bermanfaat. Rugi Bu kalau kita mempelajari ilmu terus-menerus, tapi ilmu itu tidak mendatangkan manfaat kepada kita. Kadang ada orang, kata Imam Al-Ghazali, berkelana, berkeliling ke setiap negeri, kemudian menemukan, sudah capek keliling cari ilmu, di tengah padang pasir, dia menemukan satu batu, ada tulisan, balikan batu itu. Dibalikan batu itu. Di baliknya ada tulisan, kenapa engkau masih mencari ilmu juga? Pada ilmu yang telah kau pelajari belum semua kamu amalkan. Dia memutuskan untuk pulang. Tapi itu jangan memotong kita untuk tidak mencari ilmu lagi ya. Yang dimaksud dengan nurul hikmah itu ialah kata orang satu itu yang memperoleh ilmu yang bermanfaat. Dan orang yang bisa membedakan antara hak dan batil. Antara ilmu yang berbahaya dan ada ilmu yang bermanfaat. Antara ilmu yang mendatangkan kebaikan dan ilmu yang membawa kita kepada keburukan. Tidak semua ilmu itu bermanfaat. Tidak semua ilmu itu dapat membimbing kita ke jalan yang benar. Ada ilmu yang kemudian menggelincirkan kita jauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya cahaya hikmah itu. Karena itu kita dianjurkan untuk memohonkan selalu ilmu yang bermanfaat kan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan wasi'a. Ya Allah, aku mohonkan kepadamu ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, dan rezeki yang luas. Ilmu yang bermanfaat. Dan kita juga harus berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari nafsu yang tidak bisa kenyang, dari mata yang tidak bisa mengalirkan air mata penyesalan, dari doa yang tidak didengar, dari amal yang tidak diterima. Nah, nurul hikmah atau cahaya hikmah itu yang memberikan petunjuk kepada kita kepada ilmu yang bermanfaat. Dahulu Bu, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, kemudian setelah para sahabat juga seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sudah meninggal dunia, sahabat-sahabat seperti Imam Hasan dan Husain sudah meninggal dunia. Di Mekah itu waktu itu ada kebiasaan baru di kalangan kaum muslimin. Ada orang-orang Yahudi yang baru masuk Islam, misalnya Wahab bin Munabbih, Abdullah bin Salam, diberikan kesempatan oleh penguasa waktu itu untuk memberikan pengajian, memberikan ilmu. Ini orang Yahudinya udah masuk Islam, yang memberikan ilmu. Dan ngajinya itu di depan Baitullah, di Palebah Hajar Aswad itu, pada Tinahiyati Hajar Aswad, pada bagian Hajar Aswad itu yang kita mencium di situ kan ada pintu Ka'bah. Di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu, duduklah di situ Wahab bin Munabbih memberikan pengajian setelah Isya. Karena dia memberikan ilmu itu kepada orang banyak. Tapi yang dia bawakan adalah dongeng-dongeng, kisah-kisah yang nanti di dalam dunia Islam dikenal Israiliyat. Artinya yang diambil dari Taurat, dari kitab-kitab lama, didongengkan. Atau cerita-cerita dahulu. Oh, penggemarnya banyak. Sampai penuh itu. Dan menghalangi orang yang tawaf. Karena kan tempatnya dia di situ, jadi semua di situ berkumpul. Dan tawaf terhenti karena ada dongeng itu. Lalu ada cucu Rasulullah SAW, putranya Imam Husain, yaitu Imam Ali Zainal Abidin, yang menyusun buku doa Sahifah Sajadiyah. Datang menegur dia. Mengapa kamu ajarkan cerita-cerita ini kepada mereka? Dan jawab, aku ingin mendekatkan mereka kepada Allah. Dengan cerita itu akan membawa mereka dekat kepada Allah. Ajaib, kata Imam Ali Zainal Abidin. Kau ingin mendekatkan mereka kepada Allah dengan melarang mereka untuk melakukan cara yang paling baik mendekatkan diri kepada Allah. Yaitu maksudnya dengan menghalangi tawaf. Tawaf itu salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ceramah tentang dongeng-dongeng itu yang diajarkan kepada orang banyak itu
mendekatkan diri kepada Allah, tapi itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi aneh betul, kata ajaib. Kau mau mendekatkan orang kepada Allah, tapi engkau halangi mereka untuk menjalankan ibadah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Itu Wahab bin Munabih itu mengajarkan ilmu yang tidak bermanfaat. Kita habiskan waktu kita untuk ilmu yang tidak bermanfaat, bukan ilmu yang membawa kita ke dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang sejarah, bukan saja sejak zaman Imam Ali Zainal Abidin, sampai kita sekarang, kaum muslimin itu lebih senang kepada dongeng daripada kepada kebenaran. Lebih senang kepada lelucon-lelucon. Salah satu sebab mengapa ibu-ibu senang pengajian saya, karena banyak lelucon. Ya. Aneh itu. Sampai di zaman Imam Ali itu sedih betul, karena orang-orang tidak ada yang mau tanya kepada Imam Ali. Padahal Imam Ali itu orang yang dididik Rasulullah sejak kecil. Tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak usia 7 tahunan, dia tinggal bersama Rasulullah, dididik oleh Nabi sejak kecil. Satu-satunya sahabat yang tidak pernah menyembah berhala itu adalah Imam Ali. Sampai Rasulullah berkata, Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Aku kota ilmu dan Ali pintunya. Tapi di zaman itu, Bu, orang-orang tidak mau dengar Imam Ali. Mereka dengar kepada seorang sahabat lain yang suka mendongeng. Kadang-kadang dongengnya itu, maaf, pornografis. Dan itu dimuat dalam kitab-kitab hadis sekarang ini. Ada itu dongeng dia disenangi. Misalnya ada cerita dia itu. Cerita tadi Israiliyat itu. Katanya dulu Nabi Musa menderita penyakit hernia, sehingga dia menjadi ejekan orang banyak. Itu ada, Bu. Hadis ini dalam Sahih Bukhari. Wah, kalau ibu ingin tahu siapa itu sahabat yang tukang dongengnya, buka Sahih Bukhari itu. Jadi ada menyebarlah gosip bahwa Nabi Musa emang begitu. Akhirnya karena Allah ingin menyelamatkan Nabi Musa dari tuduhan itu. Satu saat ketika Nabi Musa sedang mandi, dia simpan pakaiannya di atas bebatuan. Ketika Nabi Musa mandi, tiba-tiba batu itu berjalan lari ke tempat pemandian umum orang banyak. Nabi Musa karena kehilangan pakaiannya lari juga mengejar-ngejar batu itu. Sampai akhirnya Bani Israel tahu bahwa Nabi Musa tidak menderita penyakit itu. Itulah yang dimaksud Allah membersihkan Nabi Musa dari tuduhan mereka. Ada itu, Bu. Nah, itu yang tukang dongeng begitu itu. Sahabat ini menyebutkannya qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak penggemarnya. Penuh itu kalau dia lagi memberikan pengajian. Penuh. Rame sih, ya. Ceritanya rame. Imam Ali itu, kita tahu kalau Imam Ali berbicara, dia tidak pernah menghambur-hamburkan pembicaraannya. Seluruh kalimatnya itu bermutu. Dan saking bermutunya, orang pada tidak suka menjauhi Imam Ali. Sampai Imam Ali itu pada satu saat di masjid berkata, Saluni qabla an taquluni. Tanya aku sebelum kalian kehilangan aku, kata Imam Ali. Tanya, karena orang tidak mau tanya tuh. Urusan agama tanya kepada tukang lelucon gitu. Tukang cerita itu. Sampai Imam Ali menekankan begitu berkali-kali. Tapi sekali lagi, Bu, itu bukan terjadi di zaman Imam Ali. Itu terjadi di zaman Imam Ali Zainal Abidin tadi itu. Itu terjadi juga di zaman Imam Al-Ghazali. Kalau ibu punya terjemahan Ihya Ulumuddin, juz yang pertama. Juz yang pertama ada terjemahan Indonesianya, Bu. Yang rada bagus terjemahan itu dan bisa dibaca adalah penerbitan Toha Putra. Ada lagi terjemahan yang lain. Saya sendiri tidak ngerti itu, padahal bahasa Indonesia. Saya lebih ngerti bahasa Arabnya. Padahal bahasa Arab. Itu bahasa Indonesia tidak saya paham. Itu dalam jilid pertama Al-Ghazali cerita tentang tipe-tipe para mubalik di zamannya. Yang digemari. Ada kata mubalik itu yang mudhik, yang senang membuat orang itu tertawa. Dia juga memperoleh pengikut yang banyak. Ada mubalik itu yang sukanya katanya menari-nari atau bernyanyi-nyanyi. Ya, itu juga memperoleh banyak pendengar. Ada yang mubalik yang tukang cerita saja. Itu juga banyak penggemar. Dan Ihya Ulumuddin itu jilid pertama. Yang tidak ada penggemar, kata itu orang yang bicaranya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan orang yang begitu, kata memang biasa ulama seperti itu menghindari popularitas, menghindari muncul di hadapan orang banyak. Itu mungkin salah satu keajaiban manusia juga ya, dari dulu sampai sekarang. Orang-orang seperti Imam Ali itu harus selalu berkata, Saluni qabla an tafkiduni. Jadi ada pengajian-pengajian yang tidak menjadi nurul hikmah, tidak menjadi cahaya hikmah. Adalah saya simpulkan pengajian kita sekarang ini. Pertama, taubat adalah hal-hal yang harus kita lakukan sepanjang hidup kita. Kita bukan saja bertaubat dari maksiat, kita juga harus bertaubat dari ketaatan-ketaatan kita.
Kemudian yang ketiga, kita membicarakan tentang syarat taubat. Yang pertama ialah melakukan muhasabah. Dan rukun pertama dari muhasabah ialah membandingkan antara nikmat yang kita terima dengan dosa yang kita lakukan, antara perbuatan baik dengan perbuatan buruk, antara amal soleh dengan amal salah. Kemudian di antara supaya muhasabah itu berhasil, kita memerlukan 3 hal yang baru kita bicarakan. Yang satu, hal yang pertama adalah nurul hikmah, cahaya ilmu, cahaya kearifan, yang hanya diperoleh oleh orang-orang yang Allah terangi hatinya dengan cahaya Allah dan Rasulnya. Yang kedua, berburuk sangka terhadap diri sendiri. Dan yang ketiga, kemampuan membedakan antara minnah dan mehnah. Kemampuan untuk membedakan antara minnah dengan mehnah. Apa itu? Tunggu sampai tanggal Ibu-ibu, kita ingin akhiri dengan menyampaikan doa kepada semua orang yang sakit di antara keluarga kita. Kita mohonkan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kesehatan kepadanya pada waktu yang Allah ridhoi. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihatin ziyadatan fi sarafin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan wasi'a. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad an tusalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala an-nura fi absarina wal basirata fi dinina wal yaqina fi qulubina wal ikhlasa fi a'malina wa salamata fi anfusina wa sa'ata fi arzaqina wa sukra laka abadan ma abaqaitana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.